Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam. Berita jemaat akan disampaikan kepada kita pada hari ini, berlaku untuk mulai hari ini sampai minggu akan datang. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berdomisili di wilayah pelayanan Majelis Jemaat GKI Kaharap yang berkeinginan menjadi anggota Jemaat GKI Kaharap dapat mendaftarkan diri melalui kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja Selasa sampai hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian disampaikan kepada kita pelayanan kebaktian. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta, penuta dan diakon, song leader, pemain musik, tim multimedia dan operator sound system yang bertugas pada hari ini Minggu 24 November 2024. Kemudian petugas pelayanan kebaktian Minggu 1 Desember tahun 2024, Advent yang pertama, dapat dilihat di tayangan layar LCD atau slide. Kemudian disampaikan kepada kita yaitu untuk pelayanan kebaktian ucapan syukur, kategorial, pernikahan, jadwal pelayanan, berita lain-lain maupun laporan keuangan sudah tertulis di dalam warta jemaat yang sudah di-share via WhatsApp atau lewat warta jemaat yang sudah dicetak dan bisa diambil dibawa ke pulang oleh jemaat masing-masing. Kemudian diharapkan kepada penatua diakon untuk mempermudah mengingat jadwal tugas pelayanan. Silahkan untuk membawa pulang warta jemaat. Sudah saya katakan tadi untuk yang sudah dicetak di depan tuh. Pelayanan kebaktian ucapan syukur, ibadah keluarga inti maupun kategorial bisa dilihat juga di LCD atau slide. Majelis Jemaat GKI Kaharap mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 24 sampai tanggal 30 November 2024. Kemudian disampaikan kepada kita bahwa jadwal pelayanan doa bagi jemaat yang sakit atau di rumah maupun di rumah sakit dapat menghubungi 1, yaitu tanggal 16 sampai tanggal 30 November 2024 melalui Vikaris Melisa Indria Estiha. Kemudian bisa dihubungi nomor 081 5196 3183. Kemudian berikut berita duka cita. Majelis Jemaat GKI Kaharap turut berduka cita atas dipanggilnya mendiang Agus Setiawan, anak dari Ariano Pirantin atau pemberiannya pada hari Senin 18 November 2024 pukul 6.30 WIB dan telah dimakamkan pada hari Rabu 20 November 2024 di TPU kilometer 12 Palangkaraya. Alamat duka Jalan Kutilang Asri Palangkaraya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian disampaikan kepada kita mendiang Denny Irawan pada hari Kamis 21 November 2024 pukul 9 WIB akan dimakamkan pada hari Minggu, yaitu hari ini pada tanggal 24 November 2024 di TPU kilometer 12 Palangkaraya. Alamat duka Jalan Bukit Cemara nomor 11. Kiranya Tuhan memberi kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Tuhan Yesus memberkati. Kemudian disampaikan kepada kita yang terakhir, yaitu berita lain-lain. Majelis Jemaat GKI Kaharap mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari secara finansial, moral maupun material yang diberikan baik secara langsung dalam bentuk uang ataupun barang sesuai kebutuhan dalam pelayanan jemaat ataupun via rekening Majelis Jemaat GKI Kaharap. Bagi Bapak Ibu anggota Jemaat Kaharap yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah keluarga, ucapan syukur, bisa melaporkan ke Sekretariat MPH setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 13 ataupun pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat untuk dibuat jadwal pelaksanaannya. Kemudian diberikan berita juga untuk kita bahwa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari bahwa ibadah keluarga inti atau IKI akan dijadwalkan mulai pada awal Juli 2024 dan dapat dilihat di lembar belakang warta jemaat yang dicetak. Jika ada perubahan atau penundaan bisa melaporkan ke sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Minggu 24 November 2024 Panitia Natal SPRP GKI Gereja Kaharap akan melaksanakan usaha dana makanan pada ibadah pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 8 waktu Indonesia Barat, itu untuk kita ketahui. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Mari bersama kita mempersiapkan diri dan hati kita masuk dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita muliakan Tuhan dengan bersama-sama menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, mulia-mulia namanya. Bapak Ibu sidang Jemaat diundang untuk berdiri. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari segala dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jemaat disilahkan duduk. Yang ilahi, nikmat sorga turunlah, berdiami hati kami, kau mahkota dunia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Adapun pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi ini yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama yang terdapat di dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 1 yang sampai yang ke-7 yang kita bacakan secara litani. Dengan judul Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Bagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya
dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak berpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Tuhan berkata, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, melewati kantong kolekte yang diedarkan dan melalui kolekte maju ke depan pada kotak yang telah disediakan, yang kegunaannya untuk menunjang pelayanan dan pembangunan Jemaat GKI Kaharap, dan juga kotak maju ke depan yang disediakan oleh panitia Hari Besar Gerejawi untuk menunjang pelaksanaan perayaan Natal tahun 2024. Nats pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Yang diambil dari Mazmur 58 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 7a. Untuk mempersembahkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Dengan suka hati dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku. Adalah masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu,
karena itu makna kasih-Mu. Ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu, karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kita ulang dari bait yang pertama sampai selesai kolekte diedarkan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Salam. Ya, Salam. Iya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Terima kasih kepada Tuhan karena kembali kita dapat datang kepada Tuhan bersama dengan sekalian orang percaya dari segala tempat kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, memperingati hari Sabat Tuhan atau istirahat dari jerih lelah kita kurang lebih 1 minggu ini, dan puji syukur tadi bisa kita menghadap Tuhan. Terlebih pada kesempatan ini kembali kita diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis Minggu 24 November 2024, terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Sebelumnya mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur, sembah dan hormat kami kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup dan kehidupan kami. Sebagaimana kami ada pada saat ini bisa datang
menghadap tahta Tuhan yang kudus. Suci dan kuduskan kami ya Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu. Terlebih kami ingin mendalami, ingin mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Kuasai dengan kuasa Tuhan. Mampukan kami mengerti, memahami, menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, sehingga dapat menyampaikan dengan baik dan firman itu berkuasa atas kehidupan kami seluruh umat manusia, ciptaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 dengan judul Yesus berjalan di atas air. Yang kami bacakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikian firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab atau kebenaran firman Tuhan disampaikan tentang keajaiban atau mujizat yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Keajaiban ini terjadi beberapa saat sebelumnya, adalah mujizat memberi makan kepada 5.000 orang. Mujizat yang luar biasa ya. Kepada 5.000 orang pada saat itu diberi makan oleh Tuhan Yesus, yang mustahil ya secara manusia. Apalagi kalau kita kan biasa menyediakan, kalau kurang-kurang bisa tidak mencukupi. Tetapi Yesus mampu memberi makan 5.000 orang pada saat itu. Mujizat-mujizat. Dan yang kedua adalah mujizat tersebut merupakan bagian dari program pelatihan bagi ke-12 murid Yesus agar mereka makin mengenal Yesus. Artinya melewati mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini adalah supaya murid-murid yang bersama-sama dengan dia pada saat itu semakin mengenal Yesus. Dia juga bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, atau banyak ya. Di dalam Alkitab disampaikan tentang mujizat Yesus. Dan juga firman yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, yaitu Yesus berjalan di atas air ya.
yang kita mengenal air atau sungai. Mustahil ya manusia bisa berjalan di atas air. Bisa kita coba ya, tidak bisa ya. Dan ini terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab disampaikan bahwa Yesus berjalan di atas air. Setelah melayani orang banyak dalam memenuhi kebutuhan rohani jasmani mereka, Yesus mengambil waktu untuk bersendiri dengan Allah dengan berdoa ya. Pada saat itu Yesus telah melayani, memberi makan orang banyak. Kemudian Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya di berbagai tempat, melayani orang, mengajarkan tentang kebaikan, tentang damai sejahtera, tentang kasih Allah. Dan dalam keadaan seperti itu pun ia mengambil waktu khusus Bapak Ibu untuk sendiri dengan Allah. Ini mungkin bagian penting dalam kehidupan kita orang percaya. Dalam kesibukan kita sendiri berdoa dengan Tuhan, berdoa dengan Allah. Kadang bisa sibuk pikiran kita kesana kemari, tugas banyak dari pagi, siang, sore begitu ya. Bisa capek ya, lelah, lupa untuk berdoa, biar saja. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita penting. Ada waktu khusus kita secara pribadi datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kalau mengejar waktu pekerjaan kita mungkin tidak bisa dikejar begitu ya, banyak sekali. Tapi mengingatkan, beri waktu khusus kepada Tuhan. Pagi hari, siang hari atau ibadah begitu, datang kepada Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Yesus di atas kesibukannya pada saat itu. Ia mengambil waktu khusus, ia sendiri, ia datang, ia berdoa kepada Allah. Ayat yang ke-46. Hari yang sibuk tidak membuat Yesus merasa tidak punya waktu untuk berdoa. Kesibukan pelayanan justru membuat Yesus merasa harus berdoa. Ini menunjukkan ketergantungan Yesus pada Bapa. Doa adalah napas hidup kita orang percaya. Itu tadi kadang Bapak Ibu mungkin oleh sibuk, mikir keluarga, mikir anak, jariah, cucu, mikir semua, bisa waktu kita dengan Tuhan itu bisa kurang ya. Atau khusus tidak sempat rasanya, bisa terjadi ya. Sungguh luar biasa firman hari ini mengingatkan kita kembali, mengingatkan betapa pentingnya hubungan pribadi, setiap pribadi, keintiman kita dalam hidup kita dengan Tuhan melewati doa yang diajarkan oleh Yesus. Ia berdoa, dan saat Yesus berdoa, murid-muridnya menyeberang danau dengan perahu karena deras. Pada saat itu dengan perahu mereka menyeberang, dan setelah Yesus selesai berdoa, ia menyusul mereka yang sedang kesulitan berlayar karena angin sakal atau angin kencang. Yesus berdoa, murid-muridnya berangkat dahulu di dalam perahu menyeberang, dan terjadi pada saat itu angin sakal atau angin kencang. Dan pada angin sakal, angin kencang ini, goyahlah keadaan murid-murid. Mereka kebingungan, mereka ketakutan pada saat itu. Namun Yesus menyusul mereka, dan bukan dengan perahu lain, melainkan dengan berjalan di atas air. Mungkin cerita ini tidak asing bagi kita ya, dari sekolah minggu, bahkan bisa diwarnai. Saya ingat dulu ya, Yesus berjalan di atas air. Dan ini memperlihatkan bahwa keganasan laut tidak berarti apa-apa bagi Yesus, karena dia adalah anak Allah. Yesus
Keganasan laut bisa gambaran gelombang kehidupan, permasalahan, pergumulan hidup kita manusia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Mampu Dia redakan, mampu Ia halau, mampu Ia lawan, mampu Ia kalahkan. Namun hal ini membuat murid-muridnya ketakutan. Mungkin begitu kita seperti murid-murid ini bisa ketakutan menghadapi badai sakal atau badai kehidupan. Tetapi dari firman ini merupakan jaminan kekuatan dalam kehidupan kita. Yesus jawabannya adalah mampu meredakan kesulitan, pergumulan hidup kita manusia. Datanglah kepadaku kamu yang lelah, letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Bayangkan waktu itu tengah malam buta, lalu tiba-tiba mereka melihat orang berjalan di atas air. Jelas mereka jadi ketakutan dan berteriak-teriak. Ayat 49, mereka mengira sedang melihat hantu. Namun Yesus menenangkan mereka dan masuk ke perahu. Ayat 50 sampai 51. Sungguh ironis, para murid yang sudah mengalami mujizat memberi makan 5.000 orang belum juga mengenal Yesus dengan baik. Juga inti dari firman ini bagaimana mengenal Yesus dengan baik. Murid-murid Yesus Kristus walaupun lama dengan Yesus, mereka belum begitu mengenal Yesus dengan baik. Walaupun Yesus sudah memberi mujizat, beri makan ribuan orang, pada saat itu mereka belum menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Pikiran mereka belum terbuka. Apa yang terjadi pada para murid mungkin juga terjadi pada kita. Meski kita menyebut diri anak-anak Tuhan, meski kita melihat terlibat aktif dalam pelayanan, tetapi kita belum mengenal Yesus dengan baik. Perjumpaan dengan Yesus, lamanya bersama Yesus, belum tentu bisa mengenal Yesus dengan baik. Sehingga perlu terus mengenal Yesus dengan sebaik-baiknya. Atau kita sesama manusia, ya, walaupun lama berjumpa, lama bertemu, belum tentu bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saya ada cerita ya ke Bapak Ibu. Misalnya dalam rumah tangga suami istri. Suami istri ini kan siang malam selalu bersama. Tetapi belum tentu sepenuhnya saling mengenal kedalaman masing-masing. Ya. Ada suatu peristiwa, ceritanya dalam rumah tangga ini ya. Si suami ini suka makan ikan itu kepalanya, ya. Kemudian si istri ini suka makan ikan itu ekornya. Tetapi karena saling menghormati tadi, ya, si istri yang suka kepala tadi terus memberi yang kepalanya ke suaminya, ya, atau yang sebaliknya begitu. Padahal yang disukainya, misalnya si istri tadi suka kepala ikan, si suami suka ekor ikan. Dikira yang terbalik begitu ya. Hati saling menghargai satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan. Nah, begitu gambaran kehidupan kita, Bapak Ibu, bisa tidak pasti saling mengenal lebih dalam begitu antara satu dengan yang lain. Artinya dalam rumah tangga pun hal-hal yang kecil kita bisa saling mengenal kedalaman dalam kehidupan kita. Jangan kita sampai tidak tahu apa yang disukai istri kita, apa yang disukai suami kita, padahal sudah bertahun-tahun hidup dalam ikatan rumah tangga misalnya. Atau misalnya suaminya suka yang manis-manis, istrinya sampai tidak tahu, ya misalnya ya. Atau sebaliknya begitu. Begitu juga artinya dalam hidup hubungan dengan Tuhan itu
mengenal Tuhan secara mendalam, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya saling mengenal kedalaman di dalam hidup dan kehidupan kita, tidak yang hanya di luarnya saja, begitu ya. Apa yang disukai satu dengan yang lainnya itu yang kita lihat misalnya di dalam kehidupan kita. Artinya hal-hal yang sepele yang seperti itu mungkin tanpa kita sadari dalam kehidupan kita ya, di tengah-tengah dunia ini. Dan ini maksud juga dari firman Tuhan ini, walaupun murid-muridnya lama hidup dengan Yesus, tetapi belum tentu mereka menyelami tahu semuanya tentang Yesus itu sendiri. Bahkan mereka menjadi takut, padahal karena mereka hidup di dalam Yesus, jangan takut lagi, yakin, percaya mereka. Tetapi ada rasa takut mereka, ada rasa keraguan mereka tentang diri Yesus, tentang pribadi Yesus. Ada mereka yang belum mengerti tentang diri Yesus, sehingga melewati kebenaran firman Tuhan, Yesus berjalan di atas air pada saat ini. Artinya bahwa ingin memperlihatkan bagi kita supaya semakin mengenal Yesus dan satu kesatuan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak hanya mulut kita mengaku saya percaya Yesus, tapi memang seluruh kehidupan kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya di dalam Yesus Kristus. Apapun badai, gelombang, pergumulan, persoalan kita menyerahkan hanya di dalam Yesus Kristus saja, tidak ragu-ragu di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Juru Selamat kita. Dan dari firman ini juga memperlihatkan Ia berjalan di atas air, menunjukkan kuasa Tuhan, dapat menaklukkan segala kuasa di dunia ini. Bahkan gelombang atau angin pun tunduk di hadapan Tuhan. Sehingga begitu juga kehidupan kita, Bapak Ibu sidang jemaat, jangan takut dalam menjalani kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang menolong, menuntun kita, menyertai dan memberkati, memelihara di dalam hidup dan kehidupan kita, dalam keseharian kita di tengah-tengah dunia ini. Dia benar-benar bisa berjalan di atas air ya, menunjukkan kuat kuasanya. Dan kiranya juga semakin kita bersama Yesus, semakin kita mengenal, mempraktekkan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, dan firman Tuhan pada saat ini kiranya boleh menguatkan kita semua. Amin. Kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Engkau memiliki kasih yang luar biasa bagi kami dan bagi dunia ini. Walaupun kami manusia terbatas, kami berdosa, tapi Engkau mengasihi dan memberkati kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami sebagaimana kami ada. Sebenarnya kami tidak layak datang kepada Tuhan, tetapi karena Yesus Kristus Juru Selamat kami yang melayakkan kami, memampukan kami untuk tetap hidup di dalam Yesus Kristus, memperoleh keselamatan, kedamaian hidup yang kekal yang datangnya daripada Tuhan. Berkatilah firman Tuhan pada hari ini, biarlah menguasai dalam diri, hati dan pikiran kami, dan diperlihatkan mujizat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kami mampu melewati, mengarungi keberadaan kehidupan kami yang ada di tengah dunia itu atau di muka bumi ini. Pada kesempatan ini kami berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa kepada seluruh umat-Mu, kepada sidang jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Berkatilah semua tugas dan pekerjaan kami yang telah kami lakukan pada hari-hari yang telah lewat ya Tuhan. Seberapapun yang telah kami perbuat ketika bersama-sama dengan Tuhan,
Kami percaya itu akan menjadi berkat baik bagi pribadi kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih akan dipakai menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami percayakan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami walaupun kami tidak tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan campur tangan. Tuhan menuntun, membimbing kami dan mengarahkan kehidupan kami sehingga menjadi berkat, menjadi selalu lebih baik di hadapan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ya Tuhan, suami, istri, anak-anak kami, cucu, menantu kami, semua keluarga kami, orang tua kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing dimanapun kami bekerja. Berkatilah Tuhan, pimpin tuntun kami dalam rangka kami melakukan segala tugas dan pekerjaan kami sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Juga berkatilah tugas dan pelayanan kami di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya di jemaat GKEK Harap ini, supaya semuanya juga berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, orang terlantar, orang terpenjara, orang berkesusahan, orang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka, orang dalam pergumulan penderitaan mereka. Tuhan berkati, mampukan mereka melewati keberadaan kehidupan yang mereka hadapi pada saat ini bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga pada saat ini kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, penetua, diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, berita Injil, pikaris, semua orang yang terlibat dalam pekabaran Injil, khusus pekerja-pekerja gereja, kami semua yang melayani pada saat ini. Tuhan berkati dalam kehidupan kami dan tetap terus setia melayani di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini kami berdoa kepada jemaat-Mu yang berulang tahun, memperingati ulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka. Tuhan memberkati mereka, memberi panjang umur, kebahagiaan, damai sejahtera, berlimpah-limpah rezeki berkat daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami hanya kepada Tuhan. Terlebih tidak lama lagi kami akan memilih pemimpin-pemimpin kami. Siapapun itu kami percaya adalah dipercayakan oleh Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini, para pemimpin-pemimpin kami. Juga berkati kami semua ya Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan bangsa kami aman, damai, tentram. Juga kehidupan kami umat-Mu selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik dari tingkat sinode, resort, sampai ke jemaat-jemaat, khususnya gereja kami, gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati sehingga selalu dalam keadaan baik. Ini doa kami, dengarkan doa-doa seluruh Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan pada hari ini. Selalu beri petunjuk dalam kehidupan mereka, berkatilah hidup mereka, biarlah selalu bersukacita, bahagia, damai sejahtera, melimpah dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Dan kami semua satu kesatuan di dalam iman, percaya kami di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang hidup. Inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam rangka mempersiapkan perayaan Natal, maka Panitia Hari Besar Gerejawi
mengadakan lelang suara dengan penampilan vokal grup Jaitun. Kepada vokal grup Jaitun kami silahkan. Bersama ini juga kami minta partisipasi kita semua untuk mendukung kegiatan lelang suara ini. Terima kasih.
Marilah kita berdiri dengan orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam pengutusan dan menerima berkat Tuhan. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.